Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Monika Tiara Putri, SPD MPD, selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila, seksi 0787, dan perkenalkan nama saya Dwi Aryani dengan NIM 2112938, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Mesya Putri dengan NIM 211294442 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan pertemuan 14, 15, dan 16. Pada video kali ini kita akan mengampanyekan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ideologi kehidupan kenegaraan. Pada Pancasila sendiri, Pancasila merupakan dasar negara ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidupnya, baik dalam kemasyarakatan atau bernegara. Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Namun, ternyata pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dari masa ke masa. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satunya, faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah. Pada penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan hidup menjadi bangsa yang mandiri. Artinya warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain atau bangsa lain. Terlepas dari itu, bangsa Indonesia ingin melepaskan diri agar tidak dijajah lagi. Jadi yang kita tahu, dalam keadaan saat ini suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19 pada saat ini. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni seperti dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya mementingkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari keramaian. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan pada gilirannya nanti. Perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar maupun di dalam. Selanjutnya tentang proses menanggulanginya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan rekan saya tadi, yaitu tentang proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah, membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang kita kenal, isolasi lokal, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian itu tidak dimungkinkan lagi. Namun, semua upaya pemerintahan berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Pada akhirnya berhasillah atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 ini akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakikatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional. Jadi, oleh karena itu, kita sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar membangun
diawali dari diri sendiri. Ketahanan diri yang memberi kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila itu. Jadi implementasi dari ideologi nilai-nilai Pancasila ini di kalangan generasi muda saat sekarang ini menjadi sebuah tantangan yang tak kunjung usai pada setiap era globalisasi yang kita rasakan saat sekarang ini. Sikap apatis generasi muda yang tak ingin tahu tentang Pancasila semakin meredupkan harapan implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka sangat diperlukan sebuah langkah nyata dalam rangka menyadarkan generasi muda bahwa Pancasila merupakan sebuah elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta contoh yang patut pada sila Pancasila tersebut. Strategi pembudayaan melalui pelembagaan pendidikan itu pada kurikulum di perguruan tinggi sejauh ini dapat dilakukan oleh universitas-universitas yang berafiliasi Islam, termasuk contohnya dengan Universitas Muhammadiyah, seperti hampir semua perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Jadi Universitas Muhammadiyah ini masih menggunakan materi ajar Pancasila yang cenderung normatif dan hanya menyasar tingkat kognitif dengan metode ajar konvensional yang monoton, satu arah, sehingga membosankan seperti ceramah dan diskusi tanya jawab secara terbatas di kelas. Jadi itu yang dapat saya sampaikan materinya dengan pembahasan tadi mengampanyekan implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ideologi. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya lagi. Baik, itu sedikit pembahasan kami tentang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya di bidang ideologi. Kami juga membahas sedikit tentang COVID-19 serta penanggulangan masyarakat. Kita harus memegang nilai-nilai Pancasila yang ada untuk menjalankan hidup sebagai warga Indonesia. Baik, sedikit penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.